Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kalian. Harusnya jam kita adalah jam 1 ya. Karena kalian tidak ada mata kuliah, setelah beres mata kuliah hukum wanita itu apa mata kuliahnya, Pak? Perdata, perikatan ya. Maka supaya tidak nunggu sampai jam 1, kita mulai ya dengan mata kuliah yang kedua adalah hukum administrasi negara. Kemarin kita sudah membahas materi dari mulai regeling, besiking, Bleds-Regel. Hari ini kita mulai dari Bleds-Renkom dengan materi yang kedua adalah kaitannya dengan diskresi. Jadi dua, Bleds-Renkom dan diskresi. Tapi pada ini agak loncat-loncat ya. Untuk Bleds-Renkom tidak akan terlalu banyak karena di awal sudah kita pada ini sudah sampaikan ya. Pendalamannya nanti ada di diskresi. Ya. Jadi materi kita praktis tinggal satu lagi. Kalau sudah diskresi beres, berarti tinggal izin, perizinan, kemudian rekomendasi, kemudian dispensasi. Jadi tinggal 3 lagi. Ya, ini materi dasar hukum administrasi negara. Jadi kalau yang kemarin disampaikan oleh bagian hukum itu sudah administrasi negara dalam perspektif kekinian. Ya, kalian diajari hukum basicnya dulu. Ya. Baik, kita akan bicara tentang Bleds-Renkom. Ya. Untuk mengawali diskusi tentang Bleds-Renkom, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bleds-Renkom itu apa sih kemarin di awal? Yang dikatakan bled, kan kalau regeling itu adalah aturan hukum yang bersifat umum abstrak. Besiking adalah aturan hukum yang bersifat konkret, individual dan final. Bleds-Regel adalah ya atau pelaksana daripada besiking, yaitu Bleds-Regel. Nah, Bleds-Renkom itu adalah kebijakan atau aturan kebijakan yang diperjanjikan, ya, kebijakan yang diperjanjikan. Nanti kita bicara tentang teorinya, ya. Nah, harus kalian, Bleds-Regel itu adalah kebijakan yang diperjanjikan. Jadi ada 2. Yang pertama kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu sesuatu yang dijanjikan oleh pemerintah, itu kebijakan. Misalnya begini, pemerintah di tahun sekarang akan membangun jalan, itu kebijakan. Ya. Kemudian ketika dia membangun jalan, maka diperjanjikan dengan pihak ketiga. Siapa? PT atau CP sebagai kontraktornya. Jadi ada 2. Ada kebijakan, ada kebijakan itu adalah masuknya ke dalam hukum publik. Ya. Kalau perjanjian maka masuknya kepada hukum privat. Jadi kalau pengertian Bleds-Renkom ada kebijakan yang diperjanjikan, maka ada 2 jenis kelamin di dalam Bleds-Renkom itu. Yang pertama adalah jenis kelaminnya adalah hukum publik. Dalam konteks apa? Kebijakan. Oke. Yang kedua, jenis kelaminnya adalah hukum privat. Dalam konteks apa? Perjanjian. Ya. Jadi perjanjian itu masuknya dalam hukum perdata atau hukum privat. Jadi kebijakan yang diperjanjikan adalah merupakan bagian daripada hukum publik dan hukum privat. Itu
bicara dalam perspektif pengertian Blades Regal, kebijakan yang diperjanjikan. Oke. Nah, sekarang materi itu kita akan coba bedah dari perspektif pakar, ya. Sekalian, nggak kelihatan. Kita lihat dari perspektif pakarnya, ya. Maka kita lihat dari teori Philippus M. Hobjon, pakar yang berkaitan dengan hukum adat negara. Dia mengatakan di dalam beberapa literasinya, Blades Superincum adalah perjanjian. Nah, ini perjanjian yang dibuat oleh pemerintah. Ini bahkan badan hukum publik. Perjanjian ini adalah privat. Ya. Perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah. Atau orang mengatakan bestur Bepaalingheid, ya, kewenangan pemerintahan yang mengandung unsur kebijakan atau blade, ya. Kebijakan itu tadi masuk dalam konteks hukum publik, meskipun menggunakan hak bentuk hukum perdata atau hukum privat. Jadi Philip M. Hobjon juga mengatakan bahwa Blades Superincum itu adalah perjanjian. Perjanjian itu adalah wujud daripada hukum privat, hukum perdata, ya, yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah itu maksudnya dalam. Dengan demikian, teori yang kita bahas di awal dengan teori dari Philip Hobjon relatif sama. Kalau kita kan Togmol, Blades Superincum adalah kebijakan yang diperjanjikan, ya. Kalau dia mengatakan Blades Regal adalah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah yang mengandung unsur kebijakan publik meskipun menggunakan hukum perdata. Dalam konteks apa? Perjanjian. Ya. Tapi kebijakannya masuk ke dalam wilayah pemerintah. Jadi di dalam Blades Superincum ini ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum publik kaitannya dengan kebijakannya. Yang kedua adalah hukum privat kaitannya dengan perjanjiannya. Itu adalah bicara dalam perspektif Blades Superincum. Nah, dalam tataran implementatif bagaimana? Maka dalam tataran implementatif begini, ya. Misalnya Pemda Cianjur di tahun 2025 ini akan membangun jembatan, ya. Maka ketika jembatan dibangun oleh PU butuh biaya banyak. Maka kemudian pembangunan jembatan ini ditawarkan kepada pihak ketiga. Siapa? Kontraktor. Ya. Maka tentu ketika kontraktor mendapatkan mandat akan membangun jembatan, itu harus ada MOU, perjanjian. Perjanjian antara kontraktor dengan pihak PU sebagai eksekutorial dari kebijakan pemerintah di dalam membangun jembatan. Nah, kebijakan pemerintahnya itu adalah tertuang di dalam apa namanya? APBD. Ya. Perjanjiannya, pelaksanaannya melalui perjanjian. Maka kebijakan dengan perjanjian ini mempunyai dua domain hukum yang berbeda. Kebijakannya adalah hukum publik, perjanjiannya adalah hukum perdata atau privat. Jadi itu adalah bicara contoh daripada Blades Superincum. Jadi membangun jalan, membangun jembatan. Sekarang kan ada juga sedang membangun IKN, ya, negara, ya, oleh para kontraktor, oleh para investor. Itu adalah contoh Blades Superincum. Selanjutnya, ini bicara tentang teori dari Philippus M. Hobjon. Meskipun bentuknya seperti kontrak, ya, biasa, perjanjian ini tetap tunduk kepada prinsip hukum publik. Ya. Kepada hukum publik. Yang dimaksud hukum publik ini apa? Misalnya TUN. Kalau kebijakan ini kan bermuara di peradilan tata usaha negara. Ini ada bagian daripada hukum publik. Ya, karena menyangkut kepentingan umum.
Jadi kalau demikian, maka ada dua peradilan. Yang pertama adalah kaitannya dengan hukum publik, maka pasti akan berhadapan-hadapan dengan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, kaitannya dengan perjanjian, maka akan tunduk kepada hukum perdata. Ya, kenapa? Karena perjanjian kaitannya dengan untung rugi. Ya, kaitannya dengan hukum publik juga bisa kaitannya dengan korupsi. Jadi tidak hanya tun saja. Ya, kalau di dalam perjanjian ini terjadi kerugian negara, maka larinya kemana? Korupsi. Kalau di dalam perjanjian ini merugikan kontraktor, maka larinya kemana? Perdata. Kalau perjanjian ini, kalau kebijakannya ini kemudian dianggap tidak proper, maka larinya kemana? Peratun. Jadi 3 berarti. Ya, kaitannya dengan hukum publik, maka kaitannya dengan kebijakan. Kaitannya dengan korupsi, kalau di dalam perjanjian ini merugikan negara, pasti korupsi. Kalau perjanjiannya kemudian mengakibatkan kerugian pihak ketiganya, maka masuknya ke dalam perdata. Jadi ada 3 berarti. Ya, jadi di dalam Blade Super Income ini ada kemungkinan 3 peradilan. Pertama tun, kedua peradilan korupsi, yang ketiga peradilan perdata. Ya, kalau tun kaitannya dengan kebijakannya. Kalau korupsi kaitannya dengan perjanjian yang mengakibatkan kerugian negara, maka pasti korupsi. Kalau perjanjian mengakibatkan pihak ketiga rugi, maka perdata. Itu. Jadi itu ada 3 kemungkinan peradilan. Ya, membangun jembatan yang rugi kontraktornya. Ya, misalnya tidak dibayar, maka apa? Perdata. Kalau membangun jembatan merugikan negara, harusnya misalnya markup, misalnya harusnya katakanlah 100 juta jadi 500 juta di markup, maka kok korupsi. Oke. Kalau problemnya di penetapan kebijakan, maka di mana? Tun, penetapan kebijakan. Kalau penetapan kebijakan adalah berarti di peradilan tata usaha negara. Itu adalah prinsip bicara dalam konteks Blade Super Income. Jadi kalau dari jenis kelaminnya 2, privat dengan publik, dari sisi peradilannya ada 3. Jadi ini adalah sebuah kebijakan hukum yang complicated sebetulnya. Ya. Jadi butuh kejelian kita untuk melihat perspektif mana. Ya. Korupsi, kerugian negara, korupsi. Ya. Telat bayar, maka perdata. Kebijakan yang salah, tun. Jadi kalau melihat Blade Super Income ini, kita harus jeli, ya, peradilan mana yang kemudian dapat menyelesaikan ini. Ini adalah bicara dalam perspektif Blade Super Income. Yang lainnya Pak Didi tidak akan bahas. Untuk Blade Super Income ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak Didi tidak akan bahas yang lainnya. Ini sama, bahas tentang Blade Super Income. Pak Didi akan langsung masuk ke materi hari ini, adalah diskresi. Ya, ini basic-basic saja kalian. Karena yang terakhir nanti terakhir itu besok. Pertemuan minggu depannya. Kita akan bicara tentang diskresi. Diskresi adalah kewajiban pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tidak tindakan dalam situasi tertentu yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Kita coba bedah dari teori ini. Yang pertama, kita akan coba keputusan atau tindakan. Kewenangan pejabat pemerintah, berarti subjek hukumnya dalam konteks diskresi siapa? Pejabat pemerintah. Tidak boleh yang lain. Subjek hukumnya adalah pejabat pemerintah. Kewenangan pejabat pemerintah. Titik. Untuk mengambil keputusan atau tindakan. Keputusan dalam bentuk apa kira-kira? Kalau keputusan.
Bentuk keputusan apa saja? Penetapan, ketetapan, penetapan. Artinya apa bentuknya? Written, tertulis. Bentuknya penetapan, ketetapan, keputusan. Kalau tindakan apa kira-kira? Tindakan tidak harus ada writernya. Tindakan itu apa? Upaya yang dilakukan secara langsung. Baik ada writer atau tidak ada. Jadi dua. Keputusan dalam bentuk writer. Kalau tindakan kan verbal juga bisa tindakan kan? Tapi yang penting tindakan itu tidak ada keputusan dan penetapannya. Langsung. Ya. Deddy Mulyadi langsung ke Aceh itu tindakan. Ya. Tidak ada surat tugas dan seterusnya. Ya, beda lagi. Misalnya katakanlah si A melaksanakan pembangunan dengan dibuat surat. Itu ada penetapan. Itu masuknya dalam keputusan. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama subjek hukumnya pejabat pemerintah yang melakukan dari diskresi itu. Kemudian objeknya ada dua. Keputusan dan tindakan. Kalau keputusan itu adalah bentuknya writer tertulis, maka pasti masuknya kepada penetapan dan ketetapan. Ya. Yang kedua, tindakan. Sesuatu yang dilakukan secara langsung. Tindakan. Jadi ada dua subjek hukumnya. Nah, di tengah-tengah ada atau. Dalam bahasa hukum atau itu apa sih? Ya. Maka ada dua dalam bahasa hukum. Ada dan, ada atau. Dalam bahasa undang-undang ada dan, garing atau. So, apa pengertiannya dalam bahasa hukum? Ayo. Atau itu dalam bahasa alternatif. Pilih. Ini atau. Bisa keputusan ya, dalam bentuk writer tadi ada ketetapan, ada penetapan. Atau bisa tindakan saja. Jadi pilih salah satu atau itu. Maka dikatakan atau itu adalah alternatif. Jadi dalam bahasa hukum, ya dalam hukum acara kalau tidak salah, atau itu adalah maknanya adalah alternatif. Ada juga di dalam undang-undang dikatakan dan. Kalau dan apa? Ya. Ini coba kita bahasa hukum. Dan apa dan? Dan adalah kumulatif. Sekali lagi, kalau dan kumulatif. Jadi kalau dan ini, maka dua-duanya harus dilakukan. Ya. Keputusan dan tindakan. Berarti dua-duanya harus dilakukan. Makanya itu kumulatif kalau dan. Jadi kalau atau alternatif, kalau dan kumulatif. Bagaimana kalau di dalam undang-undang ada dan garing atau? Ya, misalnya dihukum penjara dan atau denda. Apa kira-kira? Dannya kumulatif, ataunya alternatif, berarti penyebutannya kumulatif alternatif atau alternatif kumulatif. Bisa semua atau bisa salah satu. Itu bahasa hukum basic loh. Jadi kalian harus paham karena kalian akan baca undang-undang ya. Itu yang kemudian bicara tentang atau. Jadi ini adalah pemahaman tentang atau ya. Jadi kalau atau berarti tadi alternatif. Kalau dan kumulatif. Kalau dan atau berarti alternatif kumulatif. Jadi istilah-istilah hal-hal kecil yang kemudian juga perlu dipahami ya. Nah, kalau atau itu adalah merupakan kumulatif, alternatif, maka harus salah satu. Bisa keputusannya. Keputusannya bentuk apa? Atau kita bicara tentang writer, ada tulisannya. Yang kedua tindakan. Tindakan itu apa? Apa yang dilakukan? Tidak usah ada keputusan. Makanya di sini adalah atau. Bukan dan. Salah satu bisa dikeluarkan penetapan ketetapan melalui keputusan atau bisa langsung tindakan saja. Dilakukan langsung oleh pejabat negara. Jadi ada dua pilihannya untuk
objeknya. Ya, kalau subjeknya tadi pejabat pemerintah. Jadi yang mengeluarkan diskresi itu merupakan kewenangan pejabat pemerintah. Itu yang pertama. Ya, subjeknya. Untuk mengambil keputusan atau tidak. Berarti objeknya adalah mengambil keputusan atau tindakan. Ya, kalau keputusan dalam bentuk pengeluaran besiking. Apa saja besiking? Penetapan, ketetapan. Itu adalah keputusan. Ya. Kemudian kalau tindakan tidak harus karena bahasanya atau di sini. Alternatif. Beda kalau keputusan dan tindakan. Berarti harus dua-duanya.